Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Di video ini saya akan bahas cara penempatan pupuk pada tanaman sawit ini yang paling efisien dan paling efektif. Sebelum kita lakukan pemupukan pada tanaman sawit ini, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, pahami terlebih dahulu apa tujuan kita memberikan pupuk pada tanaman sawit ini. Yang kedua, pahami di mana posisi akar sawit yang paling aktif. Lalu yang ketiga, ketahui di mana zona perakaran sawit ini yang paling lembab tanahnya. Nah, kita mulai dari tujuan pemberian pupuk pada tanaman sawit ini. Tujuan pemberian pupuk pada sawit ini adalah untuk memenuhi kekurangan unsur hara yang telah disediakan oleh tanah tempat sawit ini tumbuh. Jadi pada dasarnya semua tanah pertanian itu telah menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Hanya saja keragaman dan kadar unsurnya belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selanjutnya, ketahui di mana posisi akar sawit yang paling aktif. Akar tanaman sawit yang berperan dalam menyerap unsur hara disebut rootless. Kita harus dapat menentukan di mana posisi akar rootless atau akar yang berperan dalam menyedot unsur hara yang kita aplikasikan dalam bentuk pupuk. Nah, kira-kira ini di piringan ini atau di luar piringan akar rootless itu yang paling aktif. Sebagai contoh, ketika kita letakkan pupuk di dekat pangkal batang ini, di sini ini tingkat kelembaban tanahnya dibanding dengan di luar piringan itu tinggi mana? Nah, setiap pupuk itu akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Itu kecepatannya itu akan lebih tinggi saat pupuk mendapat pelarut atau air yang ada di dalam tanah ini. Ini sebagai contoh, ketika kita memberikan pupuk di sekitar dekat pangkal batang dibanding saat pupuk kita aplikasikan di luar piringan, ini yang jelas tingkat kelembaban tanah di sini itu lebih kecil dibanding tingkat kelembaban tanah yang berada di dekat tumpukan-tumpukan pelepah sawit yang telah ditunas ini. Jadi mana yang lebih efektif? Jawabannya lebih efektif menempatkan pupuk itu di daerah yang dekat dengan tumpukan-tumpukan batang sawit ini. Kenapa? Karena di sini tingkat kelembaban tanahnya itu lebih tinggi sehingga pupuk akan cepat melarut. Pada dasarnya semua unsur hara akan diserap oleh akar tanaman melalui 3 cara. Yang pertama, cara difusi. Artinya saat pupuk kita aplikasikan, maka pupuk akan menyebar ke segala arah. Atau dengan kata lain, pupuk akan mendekati perakaran tanaman sehingga akar dapat menyerap pupuk yang kita aplikasikan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, melalui aliran massa.
air tanah yang mengandung unsur hara akan masuk ke akar tanaman sawit ini akibat dari adanya proses penguapan pada dedaunan tanaman sawit. Ketika daun tanaman sawit menguap, maka kandungan air pada daun itu akan berkurang. Nah, kekurangan air di daun itu yang menyebabkan air dari tanah ini akan terangkat ke atas. Yang mana tadi airnya itu telah mengandung unsur hara. Sehingga unsur hara dapat masuk ke seluruh bagian tanaman ini akibat adanya proses penguapan di daun sawit ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adanya intersepsi akar. Intersepsi akar terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, dari cabangnya sedikit menjadi banyak. Ini yang menyebabkan unsur hara lebih mudah dijangkau oleh akar tanaman, sehingga akar tanaman akan dapat menyerap unsur hara yang kita aplikasikan melalui pupuk yang kita beri. Jadi pada dasarnya tanaman ini menyerap unsur hara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi akibat difusi, yang kedua melalui aliran massa, yang ketiga melalui intersepsi akar. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.